Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang soal-soal pembandingan senilai dan soal-soal tentang perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, perbandingan senilai. Langsung ke contoh. Di sini diberikan harga 2 buah buku tulis adalah Rp5.000. Ya. Harga 2 buku tulis Rp5.000 dan tentukan A. Harga 3 buku tulis berapa, B. Harga 5 buku tulis berapa, dan C. Buatlah dalam grafik hubungan antara harga dan jumlah buku. Berdasarkan soal tadi, Ibu akan buat tabelnya. Kenapa dibuat tabel? Karena kita akan nanti pergunakan untuk membuat grafiknya. Tadi diketahuinya itu harga 2 buah buku, berarti kita tulis di sini ada kolom jumlah buku dan ada harga. Ya, jadi ada 2 variabel, jumlah buku dan harga. Kalau jumlah bukunya 2, maka harga bukunya Rp5.000. Nah, kemudian pertanyaan yang nomor A, kalau jumlah bukunya adalah 3, maka harga bukunya adalah berapa? Nah, kemudian kalau jumlah bukunya adalah 5, maka harga bukunya adalah berapa? Kita lihat di sini, yang harga buku di sini, tanda tanya ini kita bisa ganti dengan variabel apapun itu, ya. Variabel bisa A, B, C, X, Y, Z, boleh. Misalnya kita gunakan variabel A, ya. Dan untuk soal yang berikutnya kita berikan variabel B. Kita lihat nih ya, kalau 2 buku harganya Rp5.000, nih kira-kira kalau bukunya bertambah menjadi 3, lihat dari 2 ke 3 adalah bertambah, ya, jadi positif. 2 ke 3 adalah positif. Kira-kira harganya itu akan lebih tinggi atau lebih rendah dari Rp5.000? Ya, pastilah Bu, harganya lebih tinggi. 2-nya Rp5.000, berarti 3-nya lebih dari Rp5.000. Begitu logikanya. Maka ini juga bernilai positif karena bertambah. Dia juga dari 2 ke 3 bertambah. Si A juga kemungkinan adalah lebih dari Rp5.000. Nah, kalau seperti ini yang positif, ini yang positif, maka ini disebut dengan perbandingan senilai. Salah satu karakteristiknya perbandingan senilai. Nah, pengerjaannya seperti apa? Kita buat dari tabel ini, buat sebuah perbandingan. Berarti 2 banding 3, maka nilainya akan sama dengan Rp5.000 banding sesuatu yang akan kita cari. Sekali lagi, 2 banding 3 akan sama hasilnya dengan Rp5.000 banding A. Kita akan mencari nilai apa? Mau mencari nilai A. Oke, A-nya kita keluarkan. A, ya. Ibu hapus dulu ini tanda ini. Kita akan mencari nilai A. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini Ibu berikan triknya, kali silang, nak. Nah, inilah yang namanya kali silang, ya. 3 dikali Rp5.000 dibagi tadi dengan A, ya. Berarti A ini sudah terpakai. Dibagi siapa? Dibagi 2. 3 dikali Rp5.000 dibagi 2. 3 kali 5, 15. 1, 2, 3. Nolnya adalah 3 dibagi 2. Berapa 15.000 dibagi 2? Hasilnya adalah 7.500. Demikianlah untuk mencari nilai A. Kita ganti sekarang A-nya menjadi 7.500. Oke, paham? Oke, sekarang Ibu jelaskan lagi untuk yang mencari harga
buku untuk jumlah 5. Nah, perbandingannya kan kita sudah ada 2 ini, ya. Ada 2/3 bisa, 2/5 bisa. Ya. Sekarang Ibu mau pakai, karena ini 3 buahnya udah ketemu 7.500, Ibu mau pakai perbandingan yang ini, yang Ibu arsir. Seperti apa perbandingannya? 3 banding 5, hasilnya akan sama dengan 7.500 banding B. Ya, sama pengerjaannya seperti tadi. Kita mau mencari nilai B. Kali silang. Nah, berarti 5 kali 7.500 dibagi 3. Oke, paham? Sekali lagi, untuk mencari nilai B adalah 5 dikali 7.500 dibagi 3. Oke, sekarang caranya agak lain dari yang tadi. Lihat yang 75. Sikat 75 dibagi 3 adalah 25. Simpan di sini 25-nya. Ya. Jadi tinggal 5 dikali 25. Nolnya berapa? Jangan lupa 1, 2. Nolnya 2. Jadi tinggal 5 dikali 2.500. 5 dikali 25 berapa? 125. Nolnya 2. Jadi harga 5 buah buku adalah Rp 12.500. Ya. Nah, sekarang Ibu hapus dulu nih ya biar kelihatan. 3 tadi adalah 7.500 dan 5 sekarang kita ketahui adalah 12.500. Dari tabel ini kita akan memindahkannya menjadi bentuk grafik. Ya, kita lihat grafiknya Ibu buat dalam koordinat kartesius, di mana yang horizontal, yang ini horizontal merupakan sumbu X, ya, dan yang vertikal ini, vertikal seperti ini namanya sumbu Y. Nah, misalnya Y-nya itu adalah harga, ya, harga dalam rupiah. Kemudian sumbu X-nya itu adalah jumlah buku. Ya nak ya. Kita lihat sekarang. Misalnya kita buat ini seperti ini. Nah, ingat hati-hati ininya satuannya harus panjangnya harus sama. Mohon maaf kalau Ibu kurang begitu sama. Nah, kita ininya 0 adalah di sini 0. Nah, jumlah bukunya dimulai dari yang terkecil, misalnya di sininya 1, berarti ini 2, ini 4, ini Ibu hapus lagi dulu, maaf. Ini 6 dan ini di sini adalah 8, berarti 5 ada di sini posisinya, ya. Kemudian di sini adalah mulai dari 5.000. Sini ya nak ya. 5.000. Kemudian ininya karena satu begininya 5.000, maka di sini adalah 10.000. Kemudian di sini adalah 15.000. Oke, kelihatan gak ini? Ibu bikin lagi. Ada ke sini. Ini adalah 5.000. Kemudian ini 10.000. Dan ini adalah 15.000. Oke, ya. Nah, kita lihat. Kalau harganya itu katanya 5.000, ya, maka jumlah bukunya ada 2. Berarti ini seperti ini. Di sini noktanya. Berarti kalau 5.000 2 buku, kemudian kalau 7.500 berarti ada di sini. 7.500 itu katanya berapa tuh? 3. Berarti posisi 3 buku ada di sini. Ini 3 buku. Enak ya. Mohon maaf ininya tidak begitu bagus.
Oke, kemudian sekarang satu lagi adalah untuk 12.500, berarti ada di sini posisinya 12.500 itu katanya ada 5 buah buku. Maka 12.500 adalah 5 buah buku. Ada di sini. Ya. Nah, sudah kelihatan sekarang 3 titik ini. Kita hubungkan. Nah, ternyata grafik dari perbandingan senilai itu berupa garis lurus. Ya. Nah, sekali lagi, ternyata grafik dari perbandingan senilai itu berupa garis lurus. Kita sekarang masuk ke perbandingan berbalik nilai. Ibu langsung kepada contoh ya nak ya. Contohnya itu ibu ambil dari contoh soal LKS halaman 12. Ibu bacakan. Pada suatu proyek dapat diselesaikan oleh 6 orang pekerja selama 20 hari. Ya. Jika proyek tersebut harus diselesaikan dalam 15 hari, berapakah banyak pekerja yang diperlukan? Nah, sekali lagi ibu ambil contoh dari soal LKS halaman 12. Kita akan jawab sama-sama ya. Ya. Di situ ada proyek perbaikan jalan dan diselesaikan dalam 6 orang pekerja dalam waktu 20 hari, maka ada 2 variabel di situ ya nak ya, yaitu ada jumlah pekerja dan jumlah hari. Oke ya, jumlah pekerja dan jumlah hari. Di sini diketahuinya kalau jumlah pekerjanya adalah 6 orang, maka jumlah hari yang diselesaikan adalah 20. Sekali lagi, jumlah pekerjaannya 6, maka selesai dalam 20 hari. Dan jika proyek tersebut itu diselesaikan dalam 15 hari, berarti di sini adalah 15, maka berapa pekerja yang diperlukan? Nah, ya. Kita lihat logikanya. Ibu ganti tanda tanya ini dengan salah satu variabel, misalnya variabel X ya. Boleh apa aja variabelnya, pakai inisial nama diri kamu juga boleh. Ya. Kita lihat jumlah pekerjanya ada 6, maka diselesaikan dalam 20 hari. Kita lihat karakteristiknya dulu. Nah, logikanya kalau dia harus selesai dalam 15 hari, pekerjanya itu kira-kira akan lebih banyak dari 6 orang atau lebih sedikit daripada 6 orang. Pasti Bu lebih banyak Bu, orang harinya aja ini harus lebih cepat. Nah, kalau begitu kita lihat di sini 20, ini 15, berkurang atau bertambah? Berkurang. Nah, sedangkan jumlah pekerjanya pasti bertambah. Nah, karakteristik seperti ini maka adalah salah satu ciri dari perbandingan berbalik nilai. Nah, Ibu ingatkan kalau tadi kalau perbandingan senilai itu positif ya. Kalau ininya positif, ininya negatif, maka dia berbalik nilai. Oke, sekali lagi, jumlah pekerjanya 6, harus selesai dalam 20 hari. Nah, kalau pengen selesai dalam 15 hari, otomatis pekerjanya itu akan lebih dari 6 orang, maka dia harus ditambah. Nah, kita selesaikan. Penyelesaiannya seperti apa? Buat perbandingannya dulu. Perbandingan yang biasa itu adalah 6 per X sama dengan 20 per 15. Begitu kan perbandingannya ya? Nah, tetapi karena ini perbandingan berbalik nilai, maka balikin. Menjadi X per 6. Sekali lagi kalian balikan. Asalnya X-nya ada di bawah, maka menjadi X-nya ada di atas. Ya. X per 6 harus sama dengan 20 per 15. Oke, lanjut. Sekarang sama dengan cara yang tadi.
X sama dengan siapa kali silang? Nah, 6 dikali 20 dibagi 15. Ya. Sederhanakan sekarang. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Ya. Menjadi 2/5 kali 20. 20 dibagi 5 adalah 4. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Kita lihat soal yang tadi itu. 6 orang pekerja selesai dalam 20 hari, 8 orang pekerja selesai dalam 15 hari. Sekarang Ibu akan berikan contoh lagi. Kalau misalnya pekerjanya adalah 10, maka berapa hari dapat diselesaikan? Lihat ya, Ibu berikan contoh lagi. Kita pakai perbandingan yang ini sekarang. Kalian fokus ke yang Ibu kotakin ya. Walaupun kalian bisa aja perbandingannya dari 6 dengan 10, 20 dengan X. Tapi Ibu sekarang mau mencoba yang ini. Kita buat perbandingannya dulu. 8/10 akan sama dengan 15/X. Kemudian karena ini perbandingan berbalik nilai, maka salah satunya dibalikan. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Ibu akan menggunakan yang ini yang dibalik ya. Tapi ini tetap 8/10 hasilnya adalah X/15. Maka X adalah kali silang 8 dikali 15 dibagi 10. Oke. Sikat-sikat dibagi 5 hasilnya 3. Dibagi 5 hasilnya 2. Menjadi 8 dikali 3 dibagi 2. Sikat-sikat 8 dikali 2 hasilnya 4. Menjadi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Maka X ini kita ganti dengan 12. Nah, ya. Untuk soal ini Ibu harapkan kalian buat PR. Ya. Kalian cari nanti kalau 12 pekerja, maka berapa hari mampu diselesaikan? Enak ya? Ibu tunggu jawabannya nanti di Google Classroom. Membuat grafik perbandingan berbalik nilai berdasarkan tabel yang tadi. Jumlah pekerjaannya 6, maka jumlah harinya 20. Jumlah pekerjanya 8, maka jumlah hari 15. Dan jumlah pekerjanya 10, maka jumlah harinya adalah 12. Nah, ini untuk yang vertikal, Ibu gunakan jumlah pekerja, dan untuk yang horizontal adalah jumlah hari. Kita mulai menuliskan angka-angkanya. Pada jumlah pekerja itu yang terkecil adalah 6, Ibu tuliskan di sini 6, maka di sini adalah 8, ini 10, ini adalah 12. Bu, nanti nggak kelihatan Bu kalau di dalam, kita gunakan di luar ya, oke? Di luar 6, 8, 10, dan 12. Nah, pada jumlah hari, jumlah harinya yang terkecil itu adalah 12, maka ini 0, ini 5, 10, 15, dan 20. Oke. 15, 20 sudah ada, 12 berarti ada di sini ya, 12. Oke. Pekerja 6, maka jumlah harinya 20. Kita lihat. Berarti seperti ini. Kita temukan di sini titiknya. Kemudian 8 dengan 15. 15-nya di sini. Di sini titiknya. Kemudian satu lagi adalah 6 dengan 6 20 udah, 10 dengan 12. 10 dengan 12. Oke. Nah, inilah. Nah, ini kalau kita lanjutkan ke atas, maka grafiknya itu akan seperti ini, Nak.
seperti ini, melengkung nantinya. Kebetulan kita hanya ada tiga pasang, maka ini tidak terlalu kelihatan. Kalau misalnya pasangannya banyak, maka akan kelihatan ini melengkung. Inilah grafik perbandingan berbalik nilai seperti ini, ya, melengkung garisnya. Kalau tadi lurus seperti ini yang senilai ke sini, ya. Sekarang kebalikannya seperti ini. Semakin mendekati sumbu Y, dan ini juga semakin mendekati sumbu E. Demikianlah gambar grafik dari perbandingan berbalik nilai. Dan sekarang Ibu akan berikan PR buat kalian, ya. PR-nya kalian kerjakan di LKS uji kompetensi 1 halaman 14 dan 15. Hanya nomor yang Ibu pilihkan itu hanya nomor 7, kemudian nomor 13, kemudian nomor 14. Ya, itu PR-nya. Dan satu lagi adalah nomor esainya itu nomor 4 di halaman 15. Yang ini halaman 14 dan ini halaman 15. Ya. Kerjakan langsung di buku catatan kalian, kemudian kalian kumpulkan minggu depan. Kalau boleh juga kalian kumpulkan di Google Classroom. Ibu tunggu 1 minggu paling lambat dari sekarang. Ya. Demikianlah, semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar, dan insya Allah minggu depan Ibu akan memberikan ulangan pada hari Selasa depan, ya, Selasa depan, yaitu tanggal berapa tuh Selasa depan. Siap-siap, soalnya tidak jauh dari yang Ibu berikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.